Tidak Kak, aku tidak mau, ucap Indah dengan cepat karena panik, hingga membuat Tasya mengerutkan keningnya. Kenapa? Aku. Indah bingung ingin menjawab apa. Karena tidak mungkin jika ia menjawab tidak mau. Tinggal di atap yang sama dengan orang yang sudah memperkosanya. Cak, sudahlah jangan banyak protes. Hidupmu itu hanya untuk melayani dan tunduk pada perintahku. Tapi Kak, lirih Indah dengan memohon. Sudahlah pergilah sana. Tasya mendorong Indah dengan kasar, menumpahkan kekesalan akan hubungannya dengan Adam, pada anak pungut tersebut lalu menutup pintu kamar dengan keras. Sementinda itu Indah yang berada di luar pintu kamar hanya bisa menghela napas dengan kasar. Kini ia hanya bisa berhindah HP Adam akan menolak permintaan Tasya, sehingga Indah tidak terjebak dan bisa bebas dari kehidupan dua orang tersebut. Namun keinginan untuk bebas itu sepertinya hanya angan belaka. Karena baru saja ia sampai di depan halaman hotel, sebuah mobil berhenti tepat di depannya. Di mana seorang pria turun dan langsung membukakan pintu untuknya. Silahkan masuk, Nona Indah. Asman mempersilahkan gadis itu untuk masuk. Indah yang bingung melihat keberadaan Asman, terlebih diperintahkan untuk masuk ke dalam mobil mewah berwarna hitam tersebut, hanya diam menatap pria yang bekerja sebagai asisten pribadi Adam Arbeto. Mari Nona. Asman kembali meminta gadis itu untuk masuk. Apa kau diperintahkan Kak Tasya untuk mengantarku ke mansion utama? Tanya Indah untuk memastikan. Asman menganggukkan kepalanya dengan berbohong, karena bukan Tasya yang menyuruhnya untuk membawa gadis itu. Tetapi seseorang yang berada di dalam mobil yang memerintahkannya. Melihat Asman menganggukkan kepalanya, Indah pun hendak masuk ke dalam mobil. Namun ia urungkan saat melihat sosok yang duduk di dalam sana, sosok angkuh dengan raut datar dan dingin itu tidak lain dan tidak bukan Adam Arbeto. Tuh tunggu dulu. Indah yang hendak keluar justru didorong masuk ke dalam mobil, hingga membuatnya mau tak mau berada di kursi yang sama dengan Adam. Buka pintunya. Ia mencoba untuk keluar dengan menekan beberapa tombol yang ada di pintu mobil. Sungguh bukan sesuatu yang baik berada di dekat Adam, mengingat hanya keburukan yang akan terjadi jika bersama pria itu. Jalan, perintah Adam tanpa menatap gadis di sampingnya. Gadis yang semalam sudah ia jadikan seorang wanita seutuhnya. Baik, Tuan. Seiring dengan mobil yang melaju meninggalkan hotel, suasana di dalamnya pun terasa begitu tegang dan canggung. Di mana ketiga orang yang duduk di dalamnya tidak ada yang berbicara satupun. Asman yang berkonsentrasi mengemudikan kendindahannya dengan sesekali menatap pada kaca spion. Adam yang hanya diam dengan pandangan lurus ke depan, dan Indah yang ketakutan tak tahu harus berbuat apa untuk dapat keluar dari dalam mobil. Bukan tanpa alasan Indah takut pada Adam. Karena ia tahu betul pria yang duduk di sampingnya itu bisa melakukan apapun termasuk melenyapkannya, agar kejadian tadi malam di Antindah mereka tak terbongkar ke halayak umum. Apa dia akan membunuh dan membuang mayatku? Gumam Indah dalam hati dengan sangat takut. Terlebih saat melihat tangan Adam menunjuk tepat di wajahnya. Jangan bunuh aku Kak. Aku masih ingin hidup. Aku janji tidak akan mengatakan pada siapapun kalau kita. Indah langsung terdiam dengan mulut tertutup rapat saat mendapatkan tatapan tajam dari Adam. Bahkan untuk sekedar menelan salivanya saja Indah tidak bisa. Dengar baik-baik,
Jangan memanggilku kak karena aku bukan kakakmu. Sahut Adam dengan tegas. Aku juga tidak akan membunuh wanita miskin tak berguna. Sepertimu. Perkataan pedas Adam sampai membuat Asman menggelengkan kepalanya. Sementinda Indah hanya diam tak mempedulikan hinaan tersebut yang baginya tak berarti apapun karena sudah terbiasa dihina oleh orang lain. Kalau begitu kenapa aku dibawa? Sebaiknya Nona jangan banyak bertanya, ikut saja dengan kami. Aku akan menjamin keselamatan Anda. Asman yang menjawab. Indah pun memilih diam karena percaya pada perkataan Asman. Kau sudah memanggil Dokter Tristan. Sudah Tuan. Dokter. Gumam Indah keceplosan. Rasa takut yang tadi dirasakannya kini berganti dengan kebingungan. Kenapa Adam memanggil seorang dokter? Memangnya siapa yang sedang sakit? Di antar ketiganya. Semua pertanyaan itu pun ingin Indah tanyakan, namun bibirnya yang baru terbuka kembali tertutup rapat saat melihat tatapan tajam dari pria yang berstatus sebagai kakak iparnya. Tristan berjalan memasuki sebuah apartemen mewah yang ada di salah satu kawasan ibu kota. Setelah mendapat panggilan dari sahabat baiknya, dengan terburu-buru ia masuk ke dalam ruangan tertutup di mana seorang pria berwajah datar dan dingin, tengah menunggu di kursi kebesindahnya bersama dengan Asman sang asisten. "Bagaimana, apa ada kabar baik?" tanyanya setelah dipersilahkan duduk oleh sang tuan rumah. Bukan tanpa alasan Tristan menanyakan hal tersebut, mengingat kemarin sahabat baiknya itu menikah dengan Tasya. Adam sendiri hanya diam menghela napas panjang, entah harus menjawab apa pertanyaan Tristan. Karena di satu sisi bisa dikatakan baik dan di satu sisi tidak. Kenapa? Apa tidak berhasil? Tanya Tristan. Karena sahabatnya itu diam saja. "Berhasil," jawab Adam dengan singkat. "Oh, selamat Brother." Tristan berucap syukur sekaligus mengucapkan selamat pada sahabat baiknya tersebut. Namun ia terdiam saat tangannya tak disambut dengan baik oleh Adam. Tapi bukan dengan Tasya. "Wah, jadi dengan siapa?" Tristan mengerutkan keningnya dengan bingung. Adam lagi-lagi menghela napasnya, lalu menceritakan apa yang terjadi padanya kemarin malam bersama dengan sosok wanita yang tidak diinginkannya. Tristan yang awalnya mendengar dengan serius apa yang diceritakan Adam, kini tertawa terbahak-bahak setelah sahabat baiknya itu selesai bicara. Sungguh, ia tak menyangka seorang Adam Arbeto yang tidak pernah melakukan kesalahan, bisa salah masuk kamar dan menghabiskan malam pertamanya dengan seorang wanita asing. "Berani menertawaiku," sentak Adam dengan kesal. "Maaf." Tristan langsung terdiam dengan menahan rasa ingin tertawanya. Padahal kapan lagi coba ia bisa melihat seorang Adam Arbeto frustasi setelah sekian lama. Tapi di balik kejadian salah kamar itu, akhirnya kau bisa melakukannya. Kau berhasil, men. Adam pun diam karena tak menampik apa yang diucapkan Tristan. "Apa kau sudah mencobanya dengan Tasya?" Adam menganggukkan kepalanya. "Tapi tidak berhasil. Jadi apa yang salah? Aku bisa melakukannya dengan wanita lain, tapi kenapa tidak bisa dengan Tasya?" Tristan mengerutkan keningnya dengan berpikir. Mencari jawaban dari masalah yang dihadapi sahabat baiknya tersebut walaupun ia bukan orang yang ahli di bidangnya, karena jelas-jelas Tristan seorang dokter spesialis kandungan. Sebenarnya Tristan sudah menyindankan Adam untuk berkonsultasi dengan dokter yang ahli di bidangnya,
Tapi pria itu tidak mau karena tidak ingin kelemahannya diketahui orang lain termasuk keluarganya sendiri. Jadi hanya pada dialah Adam mempercayakan masalah yang dialami pria itu, dan mungkin sekinda ada Asman juga karena asisten pribadi itu kini berada di ruangan yang sama dengan mereka dan pastinya mendengar pembicaraan tersebut. Tidak ada yang salah. Dengan kau berhasil melakukannya walaupun dengan wanita asing, itu sudah suatu kemajuan. Setidaknya Adam berhasil bercinta dengan seorang wanita, setelah selama ini pria itu tidak mempunyai hasrat untuk bercinta dengan wanita. Bukan karena Adam seorang gay, tapi pria itu tidak bisa menyentuh seorang wanita karena trauma yang dialami Adam saat usia remajanya. Iya, di balik sikap dingin dan kejam seorang Adam Arbeto, pria itu pernah mengalami kejadian yang membuatnya trauma hingga membuat seorang Adam tidak berminat menyentuh seorang wanita dan benci pada orang miskin. Kejadian yang berkaitan dengan cinta pertama pria itu yang bernama Diandra. Tapi kenapa harus wanita itu? Memangnya kenapa dengan wanita itu? Tristan balik bertanya. Dia wanita miskin yang tidak diketahui asal-usulnya karena besar di panti asuhan, jelas Adam dengan sinis. Sungguh Adam sangat membenci orang miskin, karena baginya semua orang miskin sama seperti Diandra yang dengan tega mengkhianati ketulusannya hanya demi mendapatkan uang yang banyak. Tapi wanita miskin itulah yang bisa membuatmu bergairah sampai kalian. Karena pengaruh alkohol, sela Adam dengan cepat. Malam itu aku mabuk dan tidak sadar melakukannya. Jika memang seperti itu, seharusnya saat kau mabuk bersama Selena kau juga bisa melakukannya, sindir Tristan tepat pada sasindan hingga membuat Adam tak berkutik. Tapi nyatanya kau tidak bisa menyentuh Selena, berbeda dengan Indah, namanya Indah. Oh, ternyata kau tahu namanya. Jangan bilang kalau kalian saling mengenal. Tebak Tristan. Jelas aku mengenalnya karena Indah adik angkat Tasya. Wah, untuk kedua kalinya Tristan terkejut, dan bukan hanya Tristan saja tapi Asman juga. Iya, Asman yang sejak tadi terkejut dengan hal yang baru diketahuinya tentang Adam Arbeto. Kini kembali terkejut saat mengetahui wanita yang sejak tadi menjadi perbincangan kedua pria itu adalah Indah yang dikenalnya. Karena tadinya Asman hanya menebak. Nebak saja apakah Indah yang dimaksud oleh Adam adalah adik Tasya, dan ternyata tebakannya itu benar. Asman juga baru menyadari alasan Tuan Adam membawa Indah dan mengurung wanita itu di dalam kamar tamu. Dan kini setelah mengetahui apa yang terjadi pada Indah, entah apakah Asman harus merasa kasihan atau bersyukur. Karena sejak awal ia memang berhindap Tuan Adam bisa bersama dengan Indah, agar wanita yang tidak pernah diperlakukan dengan baik oleh keluarga Cao bisa terbebas dari penderitaannya. Sekinda aku tidak tahu harus bagaimana, keluh Adam. Bukan karena takut jika Tasya mengetahui apa yang terjadi, tapi apa yang harus aku lakukan pada Indah. Jelasnya sebelum Tristan berpikir yang tidak-tidak. Walaupun sahabat baiknya itu tahu alasan ia menikah dengan Tasya bukan karena cinta, tapi karena wanita itu memiliki semua keunggulan dari wanita lainnya. Cantik, pintar, status sosial yang setindah, dan dari keluarga yang jelas. Tanpa perlu aku jawab, kau pasti sudah memiliki jawaban atas pertanyaanmu sendiri. Tapi kau hanya ragu karena status wanita itu yang miskin dan dari keluarga tidak jelas.
Tristan tahu benar jika Adam orang yang bertanggung jawab, tapi karena kebencian pria itu dengan masa lalunya berkaitan dengan orang miskin, membuat Adam ragu untuk melakukan apa yang seharusnya pria itu lakukan. Setidaknya kini kau bisa bernapas dengan lega, karena dengan wanita itu kau bisa memiliki keturunan, ucap Tristan dengan terkekeh sembari menepuk pundak sahabat baiknya. Adam pun terdiam, bahkan saat Tristan pergi pria itu masih diam dengan jari yang mengetuk di atas meja. Lama Adam berpikir hingga akhirnya ia memberitahu Asman setelah memutuskan sesuatu. Kau tahu bukan apa yang harus kau lakukan. Asman menganggukkan kepalanya. Aku ingin orang-orang yang terlibat di dalamnya orang yang bisa dipercaya dan bisa menutup mulutnya. Baik Tuan. Asman pun keluar dari ruangan tersebut. Kini ia tahu alasan Adam membiarkannya mengetahui semua rahasia pria itu. Karena Adam ingin ia terlibat untuk menangani permasalahan dengan indah. Indah menatap pintu kamar yang terkunci rapat dengan tatapan penuh kekesalan. Bagaimana tidak kesal jika dikurung selama hampir 2 jam lamanya? Setelah ia sampai di apartemen yang pastinya milik Adam Arbeto. Indah langsung dimasukkan ke dalam kamar dan dikunci dari luar dengan alasannya yang tidak jelas. Rasa takut akan dilenyapkan oleh Adam Arbeto pun kembali muncul, mengingat posisinya kini yang terkurung di tempat tersebut. Siapa kalian? Tanya Indah dengan terkejut. Ia yang tengah melamun baru menyadari ada beberapa orang yang masuk ke dalam kamar yang ditempatinya. Nona jangan takut. Salah satu dari 2 wanita itu mendekat lalu membawa Indah untuk duduk di depan meja rias yang ada di dalam ruangan tersebut. Tuan Adam menyuruh kami untuk mempersiapkan. Anda mempersiapkan aku. Untuk apa? Tanya Indah dengan bingung. Dan lebih bingung lagi saat wanita yang tak dikenalnya mulai menyentuh wajahnya dengan begitu cekatan. Kalian mau apa? Indah hendak menjauh. Namun saat melihat tatapan tajam dari 2 orang berbadan tegap yang ada di belakangnya membuat Indah terdiam. Nona Indah tidak perlu takut, biarkan mereka menyelesaikan tugasnya dengan baik, ucap Asman yang masuk ke dalam kamar. Tapi, Anda percaya padaku? Indah menganggukkan kepalanya, karena hanya pria itulah yang selama ini bersikap baik padanya. Asman pun tersenyum. Aku akan kembali jika semua sudah siap. Indah hanya diam saat melihat Asman dan 2 orang pria berbadan tegap keluar dari kamar, dan pasrah saat wanita yang menyentuh wajahnya mulai memberikan sapuan make up yang membuatnya sedikit terkejut setelah melihat hasilnya. Ini aku? Tanya Indah dengan terkejut. Tak percaya. Dengan apa yang dilihatnya. Wajahnya yang biasa polos dan hanya memakai bedak, kini tampak berbeda dengan riasan pada mata dan bibirnya. Anda sangat cantik, bukan? Ucap wanita yang menghias wajah Indah. Tapi tanpa make up pun. Sebenarnya Anda sudah cantik, pujinya dengan jujur. Indah hanya menganggukkan kepalanya. Tapi untuk apa wajahku di make up seperti ini? Karena Anda akan. Wanita itu tak meneruskan perkataannya saat melihat Asman datang. Apa sudah selesai? Tanya Asman. Tinggal mengganti pakaian saja. Kalau begitu cepatlah. Perintah Asman. Karena Tuan Adam hanya memberikan waktu singkat untuk merubah penampilan Indah, apalagi semua orang yang ada di ruangan kini sudah siap, termasuk Dr. Tristan yang kembali dipanggil untuk menjadi saksi. Wanita yang dikenal sebagai Mua handal dan terkenal itu pun kembali bekerja, untuk mengganti pakaian sang calon mempelai wanita.
Sementinda Indah hanya diam meskipun bingung saat wanita itu menyuruhnya berganti pakaian. Dan semakin bingung saat ia dibawa ke sebuah ruangan, di mana banyak orang yang terlihat menunggunya. Tidak ketinggalan ada Adam juga yang tampak enggan menatap dirinya, dan terlihat fokus pada sosok lainnya yang ada di ruangan tersebut. Indah yang dipaksa duduk berdampingan dengan Adam, lagi-lagi hanya diam karena tak berani untuk sekedar bertanya ada apa. Dan semuanya terjadi begitu saja saat ia dinyatakan sah sebagai istri seorang Adam Arbeto. Tunggu dulu. Apa-apaan ini? Tanya Indah dengan terkejut setelah tersadar dengan apa yang terjadi. Sungguh ia merasa tidak percaya, keberadaannya di tempat tersebut sebagai seorang mempelai wanita dengan Adam sebagai mempelai prianya. Bawa dia masuk. Perintah Adam pada asisten pribadinya. Baik Tuan. Asman pun melaksanakan tugasnya. Dengan membawa Indah kembali masuk ke dalam kamar tamu. Aku tidak mau. Lepaskan aku. Teriak Indah dengan memberontak. Aku bilang lepaskan. Indah pun menggigit tangan Asman dengan keras hingga bisa terbebas. Dengan cepat ia berlari pergi dari tempat tersebut, namun langkahnya terhenti saat dua orang pria berbadan tegap berdiri di hadapannya. Kau ingin masuk ke dalam kamar itu sendiri? Atau kedua pria itu yang akan menggendongmu masuk ke dalam? Adam berkata dengan tegas. Aku masuk sendiri saja. Indah pun mau tidak mau kembali masuk ke dalam kamar dengan perasaan tak terima. Tak terima dengan pernikahan yang telah terjadi, dan tak terima dengan statusnya yang kini telah berubah menjadi istri seorang Adam Arbeto. Menjadi istri dari suami kakak angkatnya sendiri, dan dengan kata lain menjadi istri kedua. Istri keduamu itu sangat unik, sejak tadi diam saja. Tapi begitu sadar langsung mengamuk bagaikan singa betina, seloroh Tristan dengan tertawa. Tawa yang kini berubah menjadi erangan kesakitan saat perutnya disikut oleh Adam. Kalian bereskan semuanya, pastikan kembali tidak ada yang membuka mulut mereka. Ucap Adam pada Asman dan Tristan sebelum beranjak dari ruangan tersebut. Hei, kau mau kemana? Kenapa buru-buru? Ini masih siang. Goda Tristan dengan kembali tertawa. Dan lagi-lagi tawa itu berubah jadi erangan kesakitan. Saat sebuah benda melayang tepat mengenai wajahnya. Sedangkan Asman tertawa melihat wajah Tristan yang berubah menjadi merah. Sialan. Tuanmu itu ternyata semakin kejam saja setelah melepas perjakanya, gerutu Asman sembari mengusap wajahnya yang terkena timpukan. Asman sendiri memilih pergi dari ruangan tersebut untuk menjalankan tugas Adam, daripada mendengar gerutuan Dr. Tristan. Tuan, sebenarnya ada apa ini? Bagaimana bisa Anda menikahiku, sedangkan kemarin Anda baru saja menikah dengan Kak Tasya? Tanya Indah dengan memberanikan diri setelah melihat Tuan Adam masuk ke dalam kamar. Sungguh Indah masih dibuat terkejut dengan apa yang terjadi. Bagaimana bisa dalam satu malam statusnya berubah menjadi seorang istri dari Adam Arbeto, apalagi dijadikan istri kedua? Adam sendiri memilih diam tak mempedulikan pertanyaan Indah. Ia justru melempar berkas yang sudah disiapkan Asman sejak tadi atas perintahnya baca dan tanda tangani. Apa ini? Dengan ragu Indah mengambil berkas yang ada di atas ranjang lalu membaca isi di dalamnya. Lahirkan penerus untukku, maka kau bisa terbebas dari pernikahan ini dan akan mendapatkan imbalan seperti yang tertulis di dalamnya. Ya,
Itulah keputusan yang melatar belakangi terjadinya pernikahan ia dan Indah. Adam menikah dengan wanita itu untuk mendapatkan keturunan. Meskipun Adam sangat membenci status Indah, tapi ia membutuhkan wanita itu. Karena hanya dengan Indah, Adam bisa melakukan hubungan suami istri. Andai saja Adam bisa melakukannya dengan Tasya atau wanita lainnya yang status sosialnya tinggi, maka ia tidak akan sudi keturunannya dilahirkan dari rahim wanita tidak jelas seperti Indah. Aku tidak mau. Indah melempar kembali berkas tersebut ke atas ranjang. Ya Tuhan, menjadi istri kedua Adam saja ia tidak menginginkannya, apalagi memberikan keturunan pada pria itu. Karena jika Indah menyanggupinya, itu artinya mereka akan melakukan hubungan seperti kemarin, bukan? Membayangkannya saja sudah membuat ia bergidik ngeri. Perbuatan Indah itu tentu saja membuat Adam terkejut. Ia tak pernah menyangka, wanita yang terlihat diam dan tak banyak bicara itu kini berani menentangnya. Cek, jangan katakan kau ingin menjadi istriku selamanya. Sindir Adam dengan sinis. Sudah ia duga sebelumnya, wanita miskin seperti Indah pasti akan mencari kesempatan lebih untuk bisa hidup nyaman dan enak selamanya. Tuan, kau itu terlalu percaya diri sekali. Jangankan jadi istrimu selamanya, jadi istrimu selama 1 jam saja aku tidak mau, ucap Indah dengan jujur. Sungguh ia masih sadar diri dengan statusnya yang tidak jelas. Dia juga tahu betul kalau Adam sangat membencinya karena kemiskinannya. Lagi pula Indah juga tidak mau terlibat lebih jauh lagi dengan Adam, apalagi menjadi istri kedua dan bersaing dengan Tasya. Baguslah, kalau begitu kau bisa tanda tangani berkasnya. Indah menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku tidak mau melahirkan keturunan untuk Anda. Lagi pula tuan ini kenapa? Bukankah ada Kak Tasya yang bisa memberikan Anda keturunan, jadi untuk apa meminta dariku? Tanyanya dengan bingung. Kau tidak perlu banyak bertanya, cukup tanda tangan dan selesai, ucap Adam dengan menahan kekesalannya. Sungguh baru kali ini ada seorang wanita yang berani menolak perintahnya. Menolak perintah seorang Adam Arbeto. Indah sendiri terdiam, mengambil kembali berkas berisi surat perjanjian tersebut dengan perasaan bimbang. Terlebih saat melihat jumlah nominal yang cukup besar yang akan didapatkannya nanti. Pilihanmu hanya ada 2. Melahirkan seorang penerus untukku, atau masuk penjindah dengan tuduhan telah melakukan pemerasan agar bisa menikah denganku. Apa? Pekik Indah dengan terkejut. Pemerasan? Bagaimana? Bukankah kau yang merancang pernikahan ini? Ya, tapi aku bisa-bisa menjebloskan orang miskin sepertimu dengan banyak tuduhan palsu seperti tadi, ancam Adam tak main-main. Hingga mampu membuat Indah kesulitan untuk menelan salivanya sendiri. Tuan, apa tidak ada pilihan ketiga? Indah mencoba berkompromi. Cek, kau pikir kita ini sedang melakukan tes ujian nasional? Sentak Adam sembari memijat keningnya yang terasa pusing. Sungguh ia tak pernah menyangka, berbicara dengan Indah sanggup membuat Dinda tingginya naik. Tunggu apa lagi? Cepat tanda tangan. Bentak Adam, karena melihat Indah yang masih diam saja. Iya. Dengan terpaksa Indah menandatangani surat perjanjian tersebut, lalu memberikannya kembali pada Adam. Bagus, Sekindah buka pakaianmu. Apa? Pekik Indah dengan terkejut.